Oke, siap. Mulai. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Rani Nawangsari yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan acara pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Ireni Septia sebagai moderator acara ini. Acara ini akan dimulai dari pembukaan, 2 penyampaian materi, yang ketiga yaitu tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Pertama-tama, marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga Bapak Ibu semua selalu semangat dalam mendampingi peserta didik di sekolah. Pertama-tama, izinkanlah saya menyampaikan menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Ibu Rani Nawangsari SPD MSI selaku Guru Pembimbing Khusus Ko-Kapten Belajar ID, Sahabat Teknologi dan Wakakurikulum SMA Negeri 2 Oku. Serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Selanjutnya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru hebat pada webinar Komunitas Manda Belajar seri Budaya Positif Senin 16 Oktober 2023 dari pukul 19.00 sampai 20.00 waktu Indonesia Barat. Marilah kita simak pemaparan dari pemateri kita. Inilah Ibu Yuni Kurniawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dan guru geografi SMA Negeri 2 Oku. Kepada Ibu Yuni kami persilahkan. Ibu Yuni, halo? Sebelumnya, halo? Ya. Halo? Masuk suara saya, Bu Oke. Iren? Saya tampilkan dulu presentasinya. Masuk Bu Yuni, jelas suaranya. Terima kasih, Bu Iren. Selamat malam, Ibu Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya di malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, mohon maaf di sini masih mati lampu jadi off kamera ini. Sebelum dimulai, saya mohon izin untuk memberikan sebuah pantun. Petiklah mangga dengan galah, Cakep. jatuh dua menjadi terpencar. Izinkan saya ucapkan bismillah, moga webinar berjalan lancar. Amin. Amin. Oke, Amin ya Allah. Bagaimana Ibu? Saya share screen sekarang. Rakyat tak boleh naik dalam lampu. Tapi naik lampu aku rasa satu. Lampu ni askan di sini. Lampu apa? Anu ni kan. Api. Ini lagi. Ya, halo Ibu Yuni. Iren, Bagus ya. di slideshow, Ren. Slideshow. Di sebelah itu, di persen 69% itu di slideshow, diklik. Di sini sudah di slideshow, tapi kok nggak muncul ya Bu? Bentar Bu. Coba diulangi lagi. Ya di slideshow. Iren slideshow kan dulu baru diulangi. Oke.
Mohon maaf Bu, ini baterai low, jadi mati tadi laptopnya ini masuk menggunakan handphone. Bu Yuni, kan suasananya mati lampu juga. Silakan. Ya, Kalau di slideshow. Kalau tidak bisa ya sudah, tidak apa-apa Bu Iren. sudah Bu Iren? Gak mau gerak ini layarnya, kenapa Bu ya? Gak mau gerak? Iya, Kirim ke saya Bu Iren. oke Bu. Oke Bu Yuni, silahkan kenalan dulu aja. Bu Yuni siapa? Kenalin dulu. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yundi Kurniawati, SSI. Saya mengampu mata pelajaran geografi di SMA Negeri 2 Oku. Kemudian saya baru mengikuti calon guru penggerak angkatan 9. Azan mau diteruskan atau rehat dulu Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Kita Rehat dulu. rehat dulu sebentar ya. Halo Mas.
Baik, Bapak Ibu, apakah sudah bisa dimulai kembali? Ya, dimulai. Ya, saya persilahkan kepada Ibu Yuni untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Iren. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali presentasi saya. Di sini akan saya sampaikan tentang budaya positif seri 3, yaitu 5 posisi kontrol. Pada budaya positif 5 posisi kontrol, ada sebuah kasus. Kasus pertama, di situ ada waktu menunjukkan pukul 07.40 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Ariel baru saja sampai di depan gerbang sekolah SMA Sukamakmur. Sementara tata tertib sekolah telah tertulis bel masuk sekolah pukul 07.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu, di depan gerbang ada seorang guru piket yaitu Ibu Hana. Itu kasusnya Bapak Ibu ya. Bila Anda adalah Ibu Hana, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan terhadap kasus Ariel ini? Kira-kira Bapak Ibu ada yang sudah paham dengan penerapan disiplin dalam kasus Ariel ini? Gimana Ibu, Bapak? Saya akan suruh Ariel pulang. Ya, baik. Ada lagi? Terima kasih Bu Rani. Ada lagi yang mau menanggapi untuk kasus Ariel ini? Saya akan menanyakan apa alasan dia terlambat. Baik, bagus. Terima kasih Bu Yeni. Ya. Mungkin ada jawaban lain? Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Sebelum kita menjawab kasus Ariel ini, saya akan memaparkan sedikit pengetahuan saya tentang 5 posisi kontrol. Berikut akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru yaitu 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Sebagai pemantau, dan 5. Sebagai manajer. Untuk yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kemudian guru yang menerapkan posisi penghukum itu biasanya akan berkata, "Kamu selalu terlambat. Sana lari keliling lapangan 10 putaran," sambil jarinya menunjuk biasanya ya. Kemudian ada lagi, "Patuhi aturan saya," atau "awas." Selanjutnya, "Kamu selalu saja salah." Selalu. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu biasa kalimat-kalimat yang sering terucapkan oleh seorang guru yang berada pada posisi penghukum. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Untuk posisi penghukum sendiri, itu biasanya memiliki ciri khas nada suara tinggi, menggunakan bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, kemudian menghardik.
Selanjutnya, tanyakan pada diri sendiri. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Hasilnya, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi juga sudah kembali duduk ke mejanya, ke kursinya, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Yang lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru yang sedang parkir akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu untuk posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kemudian kata-kata yang sering keluar dengan lembut akan seperti misalnya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Selanjutnya, di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pembuat merasa bersalah itu mempunyai ciri khas, misalnya nada suara memelas atau halus atau sedih, menggunakan bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Misalnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Itu biasa kalimat-kalimat yang sering dilontarkan untuk posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain yang ada di sekitarnya. Kemudian, yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dengan humor untuk mempengaruhi seseorang. Sebagai salah satu contoh, guru sebagai teman itu akan berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Selanjutnya, hal negatif dari posisi kontrol sebagai teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, murid akan kecewa. Hal lain yang timbul, mungkin murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ciri khas posisi kontrol sebagai teman itu biasanya menggunakan nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Kemudian, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk
dampak positif dari posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kemudian, ciri khas guru sebagai pemantau itu biasanya menggunakan nada suara datar, bahasa tubuh yang normal. Selanjutnya, guru sebagai pemantau akan berkata, misalnya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kemudian, bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Dengan demikian, murid akan menyadari kesalahannya sendiri dan memahami konsekuensi atas kesalahannya tersebut. Dan yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Pada posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Biasanya seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Untuk ini kembali ke keyakinan kelas. Selanjutnya, jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Selanjutnya, manajer menggunakan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian mendekat ke murid. Dengan menggunakan posisi guru sebagai manajer, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya, pada posisi manajer, maka seorang guru tulus tidak perlu marah, tidak meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan seorang guru. Demikianlah penjelasan mengenai restitusi 5 posisi kontrol sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterbatasan semua pemangku kepentingan sekolah. Demikian presentasi saya.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pembahasan ilmu serta pengalaman yang luar biasa dari narasumber kita hari ini. Sekarang kita akan memasuki ke sesi tanya jawab dengan pemateri. Untuk Bapak Ibu guru hebat yang mempunyai pertanyaan atau juga ingin meminta saran atau pendapat bisa disampaikan sekarang juga. Ya, ada Ibu Herliza yang raise hand. Silakan Ibu Herliza. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Materi ini sangat menarik sekali ya tentang posisi kontrol seorang guru ya. Nah, sesuai materi yang Ibu sudah jelaskan tadi, kira-kira cara mana yang digunakan guru ketika memposisikan sebagai teman bagi murid? Ya, untuk Ibu Yuni, atau mau dijawab dulu atau mengumpulkan pertanyaan? Boleh mengumpulkan pertanyaan dulu. Oke, selanjutnya ada Ibu Nirmala Dewi yang raise hand. Silakan Ibu Nirmala Dewi. Oke, terima kasih Ibu Iren atas waktunya. Mohon izin untuk bertanya Ibu Yuni. Setelah guru memposisikan sebagai 5 posisi kontrol yang telah Ibu paparkan tadi diantaranya sebagai pembuat merasa bersalah, bagaimana jika murid tersebut tidak menyadari akan kesalahannya dan tidak memahami konsekuensi atas kesalahannya? Demikian pertanyaan saya Bu Yuni dan Ibu Iren. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nirmala Dewi. Selanjutnya ada lagi pertanyaan yang ditulis di kolom komentar oleh Ibu Goniatun Failasufa. Izin bertanya Ibu, apa yang menjadi dasar guru memposisikan diri sebagai pemantau bagi muridnya? Ya, Ibu Yuni, itulah tadi 3 pertanyaan. Silahkan untuk dijawab. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Erliza. Terima kasih Bu Erliza, sangat bagus sekali pertanyaannya. Di sini tadi saya mencatat pertanyaan Bu Erliza, kira-kira cara mana yang digunakan guru ketika memposisikan sebagai teman bagi murid ya? Ya, Saya Bu. akan mencoba ya menjawab pertanyaan Bu Erliza. Jadi cara yang digunakan guru ketika memposisikan sebagai teman bagi muridnya, menurut saya yaitu dengan cara misalnya bercanda untuk menjaga suasana tetap santai. Namun kita harus batasi juga dalam bercanda, jangan sampai melampaui batas. Terkadang ada siswa kita yang ketika gurunya mengajak bercanda, itu jawabannya terlalu melampaui batas. Itu terkadang sering kita temui ya Bu ya. Nah itu harus kita jaga, jangan sampai melampaui batas untuk bercanda. Tetapi juga kita harus menciptakan suasana yang tetap santai. Itu cara yang bisa digunakan atau memposisikan sebagai teman bagi muridnya. Gimana Bu Erliza dengan jawaban saya? Bagaimana Bu Herliza? Oh, jadi kita sebagai guru dianggap teman oleh murid itu kita bercanda ya Bu ya dengan murid kita dengan adanya batasan-batasan tertentu ya Bu ya, supaya kita posisikan sebagai guru itu tetap terjaga ya Bu ya, seperti Ya. itu intinya kan ya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Erliza. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Bu Iren.
Iya, pertanyaan kedua dari Ibu Nirmala Dewi. Bu Nirmala Dewi. Baik, tadi pertanyaan dari Ibu Nirmala Dewi, bagaimana jika murid tersebut tidak menyadari akan kesalahannya dan tidak memahami konsekuensi atas kesalahannya? Itu ya Bu Mala. Iya benar Bu Yuni. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini akan saya coba menjawab pertanyaan dari Bu Mala. Guru akan berusaha dan selalu berusaha dengan pendekatan yang lebih dekat lagi, ya. Jadi kita harus menumbuhkan kesadaran mereka, dan yang lebih bagus lagi, kesadaran itu muncul dari dirinya sendiri, muncul dari siswa itu sendiri. Bagaimana cara kita menanyakan, kemudian kemarin kalau tidak salah saya sempat mengikuti segitiga restitusi yang disampaikan oleh Ibu Intan, cara-cara kita pendekatan terhadap siswa, ya, ada tahap-tahapannya. Bagaimana cara kita menanyakan atau pertanyaan-pertanyaan kepada siswa itu agar memunculkan kesadarannya telah melakukan kesalahan. Itu Bu Mala untuk jawaban saya. Bagaimana Ibu Mala? Ya, terima kasih Bu Yuni atas jawabannya. Terima kasih Bu Iren. Baik, terima kasih kembali Bu Mala. Selanjutnya pertanyaan ketiga Bu Yuni ada dari Ibu Goniatun Failasufa. Ya, dari Ibu Goniatun tadi pertanyaannya. Ya Bu. Pertanyaannya tadi lagi buka. Pertanyaannya, apa yang menjadi dasar guru memposisikan diri sebagai pemantau bagi muridnya? Apa yang menjadi dasar guru memposisikan diri sebagai pemantau bagi muridnya? Iya, Ibu. Terima kasih Bu Faila atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Faila. Yang menjadi dasar guru memposisikan diri sebagai pemantau bagi muridnya yaitu kesepakatan dan konsekuensi. Dengan menggunakan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Misalnya, apa yang telah kamu lakukan, kemudian konsekuensi atau sanksi apa? Itu bisa kita tanyakan kepada murid, ya. Kalau murid sudah kita tanya, apa yang telah kamu lakukan? Dia akan menjawab sendirinya. Perbuatan apa yang telah saya lakukan? Perbuatan salah apa yang telah saya lakukan? Kemudian mereka atau tahu dengan konsekuensi atau sanksi-sanksi apa yang sudah mereka berbuat dengan kesalahannya itu. Itu jawaban saya, Bu Faila. Oh, ya, gimana Ibu Faila? Apakah sudah cukup atau ada yang ingin ditambahkan kembali? Oke, terima kasih Bu Yuni atas penjelasannya, Bu Iren. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih kembali Ibu. Ya, untuk Bapak Ibu guru hebat lainnya yang masih ingin bertanya, silahkan menekan tombol raise hand ataupun juga dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Waktu kita masih... Oke, ada Ibu Rani Nawangsari, raise hand. Silahkan Ibu Rani. Ya Ibu, saya penasaran dengan kasus yang dibacakan Bu Yuni di awal paparan tadi. Kan ada murid yang datang 7.40, sementara jam masuk itu 7.30.
Nah, itu apa yang dilakukan guru? Kan saya tadi bilang saya langsung suruh pulang aja siswanya. Terus tadi ada ibu juga bilang, saya tanya dulu kenapa telat gitu. Nah, itu sebenarnya kita harus melakukan apa sih gitu loh. Lebih baik yang mana untuk menangani kasus seperti itu. Karena jujur saja hal seperti itu sering saya jumpai pada saat saya piket gitu. Ada anak yang telat dengan beribu satu alasan yang banyak pipet, kesiangan, atau apa namanya tadi, ada ngambil fotokopian, ngambil tugas, atau sudah di tengah jalan terus kembali lagi untuk mengambil tugas. Jadi saya juga tidak tahu mana alasan-alasan yang bisa dipercaya dan tidak, karena banyaknya alasan dan juga ada beberapa siswa yang melakukan telat itu berulang gitu, layaknya kebiasaan gitu. Nah, itu mohon tanggapannya Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rani. Silahkan Ibu Yuni untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Rani Nawangsari. Ya, baik. Terima kasih Bu Rani sudah mengingatkan. Ya, tadi maksud saya juga setelah membacakan mempresentasikan materi tadi akan saya kupas kembali kasus 1, cuman kelupaan. Ya, terima kasih telah mengingatkan. Baik, dari kasus 1 tadi, Ariel datang terlambat. Nah, jadi bila Anda adalah Ibu Hana, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan terhadap kasus Ariel? Nah, jadi tadi sudah kita bahas ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, yang pertama itu tadi ada penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, atau manajer. Nah, di situ tergantung kita mau menggunakan yang mana. Kalau menurut saya, mungkin saya lebih ke pembuat rasa bersalah. Ya. Karena dengan kita membuat mereka merasa bersalah, mereka akan memunculkan sendiri atau menyadari sendiri atas kesalahannya. Kenapa mereka terlambat, gitu. Dan mungkin dengan kata-kata yang bisa kita sampaikan ke anak itu dengan lembut, misalnya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu setiap hari terlambat, Nak, misalnya ya. Kita tidak harus bersikeras atau mengeluarkan nada tinggi gitu, Bu, menurut saya. Bisa juga mungkin kita sebagai posisi kontrol kita sebagai teman, mungkin akan lebih akrab lagi. Pendekatan kita posisikan sebagai teman. Jadi nanti mereka akan menyadari sendiri atas kesalahannya, atas keterlambatannya itu. Nah, mungkin dengan kita memposisikan diri sebagai teman atau sebagai pembuat merasa bersalah tadi, mereka akan berubah, bisa akan berubah. Gitu Bu Rani menurut saya. Oke, gitu ya Bu ya. Terima kasih masukannya Bu. Mungkin saya bisa terapkan yang Ibu sarankan tadi ke anak-anak saya. Karena anak-anak saya itu ada yang manis, ada yang nakal, ada yang berulang-ulang telat, langganan telat padahal rumahnya dekat. Ya, seperti itulah gitu. Terima kasih Bu Yuni sarannya. Ya, terima kasih kembali Bu Rani. Baik, terima kasih Ibu Rani Nawangsari. Selanjutnya, kembali kepada Bapak Ibu yang masih ingin mengajukan pertanyaan atau ada yang ingin berbagi pengalaman, kemudian berpendapat atau memberikan saran, dipersilahkan karena waktu kita masih cukup banyak. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menekan tombol raise hand ataupun dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar.
Dipersilakan Bapak Ibu. Bu Iren, boleh tidak Bu Yuni bercerita posisi-posisi mana saja yang pernah Bu Yuni lakukan ke anak-anak dan kenapa dia melakukan posisi itu? Oke, bisa langsung saya jawab, Bu Iren? Iya, silakan Ibu Yuni. Baik, Bu Rani. Sangat menarik sekali pertanyaannya ya. Saya belum berbagi cerita ya. Karena saya juga baru mengikuti pendidikan calon guru penggerak, ya, jadi saya baru mengetahui sekarang ilmu-ilmu yang didapatkan di pendidikan guru penggerak ini sangat luas sekali, sangat banyak sekali, Bu Rani, ya, sehingga saya juga baru mengetahui ini dalam pendidikan guru penggerak ini. Jadi tadi pertanyaannya posisi mana yang pernah saya terapkan selama saya mengajar. Jadi mungkin untuk saya sendiri itu yang posisi yang pernah saya terapkan dan yang sering saya terapkan itu yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum, Bu Rani. Karena mungkin ada misalnya ada anak yang terlambat atau anak yang ya terlambat masuk kelas pada setelah jam istirahat, karena saya sering di jam setelah istirahat masuknya terlambat, kadang 15 menit, kadang 20 menit, itu sering saya hukum untuk misalnya tegak di depan kelas atau saya suruh membacakan materi misalnya. Itu yang sering saya lakukan. Selain itu juga ada posisi sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Ini juga sudah saya terapkan ya. Dengan metode pendekatan sebagai teman ini, murid akan lebih cenderung menghormati kita, menghargai kita, kemudian dia yang tadinya datang terlambat karena sering saya nasihati, kita pendekatannya ke arah ke teman tadi, mereka bisa berubah. Itu yang pernah saya terapkan, Bu Rani. Dan setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, ternyata ada banyak posisi kontrol kita sebagai guru, tidak hanya sebagai penghukum saja. Itu pengalaman saya, Bu Rani. Ya, Ibu Rani, bagaimana? Halo, Bapak Ibu, ini terjadi mati listrik ya, jadi koneksinya tidak begitu lancar. Saya ingin bertanya lagi, Bu. Lagi menunggu Bu Rani. Ada satu lagi dengan Bu Yuni. Boleh, Bu Iren? Baik, silakan Ibu Herliza. Iya, benar Bu. Saya cuma ingin menanyakan. Kira-kira, oh sudah itu Bu Rani sudah masuk lagi. Kadang saya juga pernah di posisi penghukum ya, kayaknya tuh kalau iya Ibu, iya saya juga pernah di posisi apa menjadi penghukum gitu. Kayaknya kalau sudah sebagai seorang guru. Halo Ibu Rani, suaranya kurang jelas Ibu. Yang melakukan kesalahan kita Koneksinya buruk kayaknya ya. Iya Bapak Ibu. itu kayaknya
Sepertinya jaringannya tidak bagus ya ini ya. Guru benar gitu. Kita dilakukan, kita disegani oleh anak-anak, tetapi itu Halo, Ibu Rani. Ya, Ibu Rani, bagaimana? Apakah sudah cukup? Oke, baik. Kita lanjutkan ya kepada Ibu Herliza tadi yang mengajukan pertanyaan. Saya persilahkan. Kasih kesempatan yang lain dulu aja lah. Itu kan waktunya bentar lagi. Oke, baik. Intan sama Bu Epi kan bertanya. Kasih kesempatan dulu. Ya, baik Ibu. Tadi mengisi waktu luang aja. Berikutnya ada Ibu Intan yang raise hand. Silahkan Ibu Intan. Izin off kamera ya. Kedengeran nggak Bu Iren? Suaranya agak habis konser ini. Kedengaran Ibu, jelas suaranya. Saya ini anak Ibu ini ya. Halo Ibu Intan, sepertinya suaranya terputus Ibu. Iya. Ini kedengeran nggak Bu Iren? Iya, sudah terdengar Ibu. Jadi saya mau nambahin ini. Oke, agak pas ya ini suaranya. Begini, tadi kan Bu Yuni ada pertanyaan dari Bu Rani, katakan bahwa ada satu kasus, contoh satu tadi, berarti kalau bisa nggak kita juga memposisikan diri kita sebagai manajer, jangan hanya ditempatkan pada siswa itu merasa bersalah saja, karena kalau menurut saya kan guru sama dengan murid, persilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hanya aja saya sih kita sebagai manajer juga. Terima kasih Bu Iren, Bu Yuni. Ya, silahkan Ibu Yuni dijawab pertanyaan dari Ibu Intan. Baik, terima kasih Bu Iren. Terima kasih Bu Intan. Iya, bagus sekali Bu Intan atas sarannya. Memang benar ya. Dari kasus Ariel tadi, bisa kita sebagai guru itu memposisikan diri sebagai manajer, ya, di mana kita bisa bersama dengan murid mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian kita juga bisa mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi murid bisa menyadari kesalahannya dan bisa menemukan solusi atas kesalahannya itu. Itu posisi kita sebagai manajer. Ya. Gitu ya, Bu Intan. Jadi setuju ya Bu? Ya, setuju sekali. Ya itu saja Bu. Oke, terima kasih Bu. Ya, setuju sekali Bu Intan. Terima kasih Bu Intan atas masukannya. Ya, terima kasih kembali Bu Intan. Bagaimana Bu Yuni? Apakah kita buka sesi satu pertanyaan lagi nih ya? Tadi Ya, sepertinya Bu Epi raise hand. Halo, ya, Ibu Epi. Ya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ini materi yang sangat menarik sekali ya, Bu Yuni. Terima kasih.
5 posisi kontrol. Nah, di sini memang saya nggak ngajuin pertanyaan ya, saya cuman ingin aja mengkilas balik gitu ya. 5 posisi kontrol ini sangat diperlukan sekali. Terutama saya lebih setuju dengan Bu Intan tadi, yaitu dari kasus siapa tadi, Ariel ya? Itu saya Ya. lebih ini ke manajer ya, karena di posisi terakhir manajer ini di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid ya. Jadi mempersilahkan murid itu mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Dan hasil daripada posisi manajer itu sendiri ini sangat ini sekali ya. Seorang manajer itu kan akan menggunakan nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku, terus mendekat ke murid seperti itu. Terus menggunakan nada suara yang nggak keras gitu ya. Dan hasilnya itu posisi manajer itu karena kita tulus, tidak perlu marah, tidak meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid. Nah, ini guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan kita sebagai guru. Mari kita sama-sama bisa seperti itu. Tapi walau kadang-kadang ya hal itu sulit gitu. Jadi kita di sini sama-sama belajar dari kelima posisi tersebut mana yang lebih baik seperti itu. Itu aja mungkin sedikit saran atau masukan tanggapan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bu Iren. Itu aja. Baik, terima kasih kembali Bu Epi. Kepada Ibu Yuni, apakah ada yang ingin disampaikan kembali atau sudah cukup Ibu? Iya, saya ingin menanggapi dari Bu Epi ya. Terima kasih Bu Epi ya atas masukan dan sarannya, sangat bagus sekali. Dan mohon bimbingannya juga Ibu senior. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan Bu Epi. Sama-sama Bu. Oke. Bagaimana Ibu Yuni? Cukup ya? Ya, cukup. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Demikianlah rangkaian acara yang telah dilalui. Sebelum sesi ini saya tutup, saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh pemateri. Budaya positif seri 3, di mana terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, diantaranya 1. Penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Sebagai pemantau, dan 5. Sebagai manajer. Di mana tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah mencapai posisi manajer. Pada posisi inilah, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Tidak terasa sudah selesai acara webinar kali ini. Sebelum Bapak Ibu meninggalkan ruangan ini, nanti kita ada sesi foto bersama. Karena itu, terima kasih kepada Ibu Yuni atas waktu dan ilmu yang sudah diberikan. Semoga sehat selalu dan bisa bertemu di kesempatan lainnya. Saya Ireni Septia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita keluar semua.
Foto Jangan keren. lupa isi absen. Nggak ada foto nih. Foto. Inde juga. Keren. Buka kamera foto. Woi, Mumun. Atau tutup Mun, kabar masuk. Ya Mumun biar masuk dulu, open kamera Mumun foto. Foto. Mumun, siapa yang foto? Ibu belum. Yang dari Batu Raja, guys. Yang harus. Ayo, guys. Sini tidak terjengok gak muka-mukanya tidak terjengok. Oke.